Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Wilson Purba, dan hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima pendaftaran partai politik di gedung KPU Republik Indonesia Jakarta. Salah satu partai yang mendaftar di KPU adalah Partai Perindo. Dan pemirsa, untuk membahas pendaftaran partai politik 2024 telah hadir di studio kami Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang, Wilson. Siap, apa kabar ini Mas Tama? Kabar baik, mudah-mudahan. Berarti hari ini nggak ikut mendaftar? Ya, sebetulnya kita sudah standby ya, artinya semua jajaran DPP dan teman-teman di Partai Perindo pun sudah siap sebetulnya. Cuma ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama soal COVID, kita juga harus atur lalu lintas di sana. Kemudian juga yang lain-lain adalah soal merespon pertanyaan dari rekan-rekan media sih, seperti itu sebetulnya. Baik, nah ini Mas Tama mendaftar di hari pertama, artinya sudah bisa dipastikan nih pemberkasan semuanya ini pasti 100% dan pasti akan lengkap. Iya, kalau kita sangat confidence ya, artinya kita siap menghadapi pemilu dengan kita buktikan kita berusaha untuk mendaftar di hari pertama, meskipun bukan yang paling pertama banget karena ya tadi soal waktu aja sebetulnya siapa yang duluan, yang pasti kita berharap di hari pertama kita tunjukkan kepada publik bahwa secara administratif Partai Perindo sudah siap. Baik, kita langsung pantau kesiapan Partai Perindo langsung dari kantor DPP Partai Perindo. Saat ini kita lihat sudah bersiap-siap, di mana ada juga Ketua Umum Partai Perindo yang saat ini sudah tiba di kantor DPP Partai Perindo. Kita lihat pemirsa, persiapan tadi kata Mas Tama sudah 100%, tentunya akan lolos verifikasi, dan juga tadi Pak Ketua Umum Partai Perindo juga sudah berkoordinasi dan juga sudah menggelar rapat internal di kantor DPP Partai Perindo. Memang hari ini dijadwalkan akan mendaftar ke KPU pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kantor DPP Perindo yang tidak terlalu jauh dengan KPU tentunya akan membuat Partai Perindo datang juga lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Langsung saja kita dengarkan wawancara dengan Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipyo. Jam 10 kami diterima oleh KPU. Baik, kalau tentunya berbeda dengan sebelumnya di tahun 2019 Pak. Ya. Nah, kalau di tahun 2024 bagaimana Pak? Apakah memang ada perubahan dari struktur organisasi, kemudian juga ada kepengurusan yang baru? Banyak sekali perubahan. Tentunya yang pertama organisasi lebih besar. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh bergabung dengan Partai Perindo sekarang, baik di DPP maupun di DPW, DPD, dan juga bacalek-bacalek yang mendaftar untuk DPR RI maupun di tingkat 1, tingkat 2 juga banyak, dengan tentunya mereka memiliki profil yang bagus, memiliki basis massa. Jadi kami yakin Partai Perindo di tahun 2024 nanti mendapatkan suara yang besar. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Baik, terima kasih. Ayo kita. Ya, kaki atau mobil. Kita saksikan bersama Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipyo, yang akan menuju ke gedung KPU di kawasan Menteng, Jakarta. Seperti yang disampaikan tadi bahwa Partai Perindo melalui Ketua Umum Partai Perindo bahwa banyak tokoh-tokoh baru yang bergabung dalam Partai Perindo dengan latar belakang yang berbeda, tentunya usia dan juga milenial, baik anak muda maupun yang sudah lebih berpengalaman di bidang politik, ini diperlukan untuk bisa mantap melaju ke pemilu 2024. Untuk itu Pak Haritano Sudipyo yakin bahwa Perindo di tahun 2024 akan memperoleh suara yang cukup banyak dan tentunya bisa mendapat kursi di legislatif, tentunya seperti itu tujuannya Mas Tama. Siap. Nah, ini kita sambil melihat menunggu perjalanan. Sebenarnya Mas Tama, kalau untuk target sendiri di tahun 2024 ini seberapa persen? Sebetulnya kita berharap ada di angka 8-10%. Itu yang kemudian kita targetkan pada 2024, artinya pada pemilu mendatang kita berharap memiliki suara yang sangat signifikan. Maka dari itu sebetulnya kita juga sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan di internal, perbaikan-perbaikan di internal yang sudah baik kita pelihara, yang belum kita kemudian perbaiki.
Misalnya yang pertama soal rekrutmen, artinya Partai Perindo sekarang itu sudah mulai merekrut tokoh-tokoh. Misalnya ada yang dari ulama, ya, itu nanti juga akan ada masuk. Kemudian juga mantan-mantan kepala daerah, ada yang mantan gubernur, ada juga misalnya yang mantan bupati begitu. Jadi memang kita berharap tokoh-tokoh atau champion-champion daerah juga Mantan itu aktivis juga masuk ya, Mas? begitu juga dengan mantan aktivis, dan bahkan juga ada yang mantan penyelenggara. Dulu KPU misalnya Ferry Kurniawan Rizkiansyah, kalau dulu dia adalah seorang penyelenggara, hari ini dia hadir sebagai peserta mendampingi Pak Ketum, kemudian daftar ke KPU, ke kantor lamanya. Betul. Nah, kita berharap dari orang-orang baru ini kemudian banyak perubahan-perubahan yang kemudian juga terjadi. Selain itu juga nggak hanya soal tokoh-tokoh di tingkat nasional, daerah pun juga sama. Tapi yang pasti kita harus pastikan kepada publik, orang yang kita rekrut orang yang punya integritas, orang-orang yang kita bisa bilang orang-orang baik, ya. Jadi jangan sampai kemudian orang baru masuk meskipun populer tapi kemudian dia punya efek negatif pada partai. Baik, nah orang-orangnya sudah dinilai kompeten tentunya untuk melaju di 2024. Tapi bagaimana dengan strateginya, Mas? Ya. Karena saat ini kita tahu tidak hanya milenial sebenarnya Betul. tujuannya. Betul ada sekali. Gen Z karena Betul. sekarang beragam sekali. Betul sekali. Betul. Umur untuk pemilih, Betul, gitu. Gen Z betul. juga sudah masuk memilih. Ini gimana strateginya, Mas? Ya tentu yang pertama kita kan juga ada survei internal, ada juga survei yang memang sudah dipublish ya oleh lembaga-lembaga yang kemudian fokus soal urusan survei. Nah, kalau kita lihat soal tren sebetulnya dia meningkat. Artinya angka Partai Perindo dalam catatan kami itu menunjukkan peningkatan yang menurut kami signifikan. Misalnya di awal tahun 2022 kita ada di 2,5%, hanya berselang beberapa bulan kita di bulan Juni sudah di 3,3%. Dan kalau lihat di 2018 itu hanya 1,sekian%. Artinya ini angkanya terus menaik. Dan kemudian kita juga harus melihat siapa-siapa aja sih sebetulnya yang menjadi sasaran. Kalau bicara soal yang muda-muda, kita juga sudah banyak program-program ya. Artinya ke depan kemungkinan juga kita akan siapkan semacam tempat pengkaderan, mungkin seperti Akademi Perindo begitu, untuk menjaring, memberikan pengetahuan dan lain-lain. Kemudian juga dari sisi ekonomi misalnya, untuk sektor ekonomi kreatif misalnya kita juga sudah mulai sosialisasi terkait dengan PP 24 tahun 2022 yang itu kemudian hak kekayaan intelektual kemudian bisa menjadi jaminan. Jadi dari sektor bisnis pun juga kita coba untuk memberikan pendampingan. Bahkan yang kemudian ekstrim misalnya perkara-perkara kekerasan seksual, perkara-perkara tindak pidana korupsi, itu pun juga kita sudah aktif melakukan pendampingan. Ada korban-korban kekerasan seksual yang saat ini ditangani oleh Perindo. Jadi dari sisi sosial, dari sisi anak muda, kemudian juga sisi yang kita anggap senior orang-orang tua begitu, kita coba untuk masuk dan tawarkan program yang konkret. Baik, nah kalau anak mudanya seperti Ya. apa pergerakannya? Apakah juga mungkin bergerak di bidang di media sosial? Ya. Karena kita tahu kekuatan media Betul sosial ini sekali. luar biasa sekali Betul di saat sekali. ini. Nah, saat ini memang kita baru sampai di level membuka voluntary ya. Jadi teman-teman magang dari kelompok mahasiswa itu sudah mulai menggarap media sosial milik Partai Perindo. Jadi mereka muncul dengan wajah-wajah yang lebih fresh dan tentu dalam evaluasi beberapa bulan terakhir menunjukkan tren yang cukup baik sesuai dengan ekspektasi. Yang kemudian misalnya kalau di Instagram mereka buat reels dengan konten yang sesuai dengan anak muda. Kemudian dia geser ke Facebook, ke Twitter dan platform lain seperti TikTok misalnya, itu kemudian kita lihat sudah mulai diisi ya oleh teman-teman voluntary magang tadi. Walaupun ke depan kita tetap punya mimpi besar, kita berharap akan menyiapkan semacam seperti akademi tadi atau semacam institut ya, artinya nanti akan jadi wadah untuk anak-anak muda berkumpul. Yang lain pun juga sama, misalnya beberapa rekrutmen baru di Partai Perindo, teman-teman yang menjadi ketua e-sport di masing-masing wilayah. Yang artinya teman-teman muda yang biasa main game, yang kemudian bikin kompetisi, beberapa juga itu sudah mulai declare dia masuk ke dalam Partai Perindo karena dia menganggap bahwa Partai Perindo cukup fleksibel untuk teman-teman muda begitu ya. Jadi nggak kolonial lah kan gitu kan, ada kolonial sama milenial. Nah, ini yang kemudian sudah mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Nah, tapi seperti apa nanti peran Partai Perindo juga dalam 2024 pemilu 2024 supaya tidak banyak kabar bohong yang beredar. Betul. Nah, di sini Partai Perindo seperti apa perannya juga untuk tentunya mengabarkan kepada masyarakat untuk pendidikan politik juga agar tetap percaya mungkin sama sumber-sumber
sumber yang terpercaya. Ya tentu kalau soal itu kita terus lakukan ya. Artinya Partai Perindo pun juga sudah mulai melakukan semacam pelatihan secara rutin begitu kepada tingkatan-tingkatan di wilayah provinsi. Sekarang sudah jalan yang batch keempat gitu ya. Jadi terakhir itu di Sulawesi Selatan di Sulsel begitu. Nah, kita berharap teman-teman itu kemudian juga dia muncul menjadi aktor di daerah, menjadi tokoh, menyampaikan informasi-informasi yang penting. Jadi jangan sampai kemudian informasi yang tadi dikatakan ya, soal antisipasi, soal berita bohong, soal fitnah, soal lain-lain, itu kemudian kita coba hadirkan wajah baru Partai Perindo di tingkat daerah. Jadi nggak cuma teman-teman yang di DPP yang bicara ke ruang publik, tapi teman-teman daerah juga bicara. Harapannya apa? Harapannya Partai Perindo bisa menyeimbangkan informasi yang beredar selama ini. Jadi itu sekarang sedang kita tingkatkan kapasitasnya. Mudah-mudahan masuk gelanggang 2023, 2024 mereka sudah bisa bicara banyak, kira-kira begitu. Nah, strategi khususnya, Mas, mungkin bisa lebih spesifik seperti apa mungkin yang akan dihadirkan Partai Perindo, baik tadi mungkin secara fisik dalam bentuk kelas-kelas atau mungkin kampanye digital. Ya tentu yang pertama tadi kan kita sebetulnya di periode di fase sekarang kita masih fokus sama yang verifikasi karena administratif dan faktual. Yang faktual sebetulnya nanti akan merepotkan. Tapi terlepas dari itu kita juga fokus dalam konteks pencalekan tadi. Jadi memang fase saat ini masih dalam tahap bagaimana melakukan rekrutmen begitu ya. Nah, untuk yang kerja-kerja spesifik itu kita juga sudah mulai ya, artinya kita sudah mulai rutin bikin yang namanya podcast. Podcast itu kan hal-hal yang ringan untuk anak muda dan itu tidak hanya berisi soal politik dan tidak hanya berisi soal bagaimana ajakan buat masuk partai itu, no, kita nggak masuk di situ. Justru kita bilang soal aksi nyata Partai Perindo. Misalnya ada Partai Perindo yang anggotanya anak muda dan dia pengusaha. Kita berikan informasi itu, kita sampaikan dengan informasi yang sangat-sangat ringan sehingga kemudian bisa dikelola dengan baik. Atau misalnya isu-isu sosial yang kemudian sedang muncul, misalnya soal kekerasan seksual, kemudian perkara-perkara kriminal, bahkan misalnya soal pinjaman ilegal pun itu sempat kita sampaikan dalam bentuk podcast dan kemudian itu harapannya bisa diterima dengan mudah karena anak zaman sekarang lebih suka yang seperti itu. Baik, nah itu kalau secara demografi dan juga secara isu, bagaimana dengan secara wilayah? Kira-kira adakah mungkin yang difokuskan memang dari hasil riset Partai Perindo sendiri? Sumatera mungkin ternyata lebih unggul dan daerah mana yang akan dikuatkan dan juga dipertahankan? Ya, saya rasa kalau bicara soal wilayah, beberapa wilayah yang menjadi lumbung suara 2019 misalnya seperti NTT, kemudian Papua, Sumatera Utara, itu tentu akan kita terus tingkatkan karena sudah kuat di sana. Nah, tempat-tempat yang lain pun juga saat ini sudah ada dalam garapan. Jadi sudah mulai bekerja tim Partai Perindo, artinya punya strategi yang sangat spesifik, misalnya dalam konteks kampanye atau misalnya gerakan sosialnya. Nah, kita tidak pukul rata semua daerah. Setiap tempat punya karakteristiknya masing-masing, punya pemidangannya masing-masing. Misalnya beberapa daerah-daerah yang kemudian di situ banyak pedagang pasar, kita tawarkan gerobak Perindo, artinya kita betul-betul juga punya fokus di sana. Untuk teman-teman tempat-tempat yang memang itu banyak anak muda yang aktif, partisipatif, kita coba dorong ekonomi kreatif mereka kemudian bisa berkembang. Jadi memang kita punya target sasaran yang sangat-sangat spesifik. Bahkan misalnya soal keagamaan, kita juga berharap hari ini kita masih terpolarisasi ya akibat Pilpres yang bicara soal agama. Nah, kita pun juga sudah menghadirkan tokoh-tokoh agama yang kemudian dia bisa memitigasi hal itu. Jadi jangan sampai kemudian agama yang baik sekali justru digunakan untuk kampanye-kampanye yang kurang baik. Jadi kita sudah mulai dengan penyesuaian di masing-masing wilayahnya begitu. Baik, nah ini menarik sekali, tapi kita lihat dulu seperti apa situasi perjalanan menuju ke kantor KPU di Menteng, Jakarta. Pemirsa, saat ini memang rombongan dari Partai Perindo masih terkena macet, tapi masih juga di kawasan Menteng. Ini sedikit lagi akan tiba di kantor KPU Jakarta, tentunya untuk mendaftar dalam pemilu 2024. Nah, tadi ngomong-ngomong soal daerah ini, Mas Tama. Daerah ini kan menarik karena Indonesia banyak sekali daerahnya, bahasanya juga mungkin masih banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia. Strateginya kalau untuk lebih meraup suara lebih banyak lagi itu seperti apa? Ya, sebetulnya
yang paling terdekat itu sebetulnya kita melakukan pendampingan secara nyata. Misalnya hari ini masyarakat di setiap daerah itu kan pasti banyak juga yang mengalami ketidakadilan. Artinya mereka butuh bantuan hukum. Nah, Partai Perindo melalui LBH Perindo kita buka yang namanya konseling gratis. Jadi kalau butuh masukan secara hukum, dia nggak usah keluar biaya. Kalau dia nggak mampu, dia bisa minta tolong oleh Partai Perindo. Jadi itu sudah mulai konkret, artinya betul-betul kita sentuh orang yang punya masalah, kita coba hadir untuk datang dengan solusi. Nah itu beberapa contoh yang memang sekarang sudah mulai jalan. Nah yang lain-lain tentu tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan isu di ekonomi, misalnya soal ekonomi kreatif, kemudian misalnya rekan-rekan yang pedagang pasar, itu pun juga kita sudah mulai lakukan pendampingan secara aktif. Jadi memang daerah-daerah tadi tentu saja sekarang sedang kita coba sentuh, dan saat ini kita juga sedang mempelajari tadi soal demografi ya. Nggak hanya soal gendernya laki-laki atau perempuan, tetapi soal kecenderungan apakah misalnya daerah tersebut tinggi angka penganggurannya, apakah daerah tersebut misalnya tinggi angka kriminalnya, atau yang lain-lain. Jadi memang saat ini Partai Perindo sudah punya strategi yang sangat-sangat spesifik begitu, sehingga kemudian kita tidak hanya bicara soal ayo pilih Partai Perindo. Jadi nggak lagi di situ. Tidak kita hanya sudah mulai, tapi ada aksi nyatanya. Kita sudah mulai melakukan pendampingan secara nyata. Nah, tapi kalau untuk konsultasi tadi seperti yang Mas Tama bilang, ini kan menarik sekali karena gratis untuk konsultasi hukum itu kan sebenarnya cukup mahal seperti itu. Nah ini sebenarnya sistemnya yang dilakukan adalah jemput bola atau mungkin warga yang bisa datang ke kantor DPC untuk bisa menjelaskan kasus. Ya, ada yang sifatnya memang kita membuka ya, artinya ada yang datang ke partai, ada yang memang minta didampingi, ada juga yang kita kemudian proaktif. Nah, proaktif itu biasanya ada perkara-perkara yang itu menarik perhatian publik, kemudian punya dimensi sosial yang tinggi, tentu itu akan lebih banyak butuh bantuan daripada yang memang itu perkara-perkara orang-orang yang memang menengah atas ya. Jadi itu juga kita lakukan. Jadi ada yang memang modelnya adalah proaktif, ada juga yang memang modelnya kita menunggu, karena tentu saja Partai Perindo kan belum punya apa namanya ya, tersebar secara spesifik ya yang memiliki kemampuan di bidang hukum. Nah maka dari itu kemudian kita akan pilih mana-mana yang bisa kita datangi secara proaktif, mana-mana yang memang dia modelnya ya hanya datang kemudian menyampaikan keluhan atau minta pendampingan. Baik, ini kita lihat bersama-sama Mas Tama dan juga pemirsa. Saat ini kita lihat rombongan dari Partai Perindo ini sudah sedikit lagi akan tiba di kantor KPU Jakarta, tentunya dengan membawa berkas-berkas kelengkapan pemilu tahun 2024. Optimis tadi kata Mas Tama bahwa berkas ini sudah 100% dan bisa dipastikan saat verifikasi ini nanti akan lolos sehingga lancar jalannya untuk mengikuti pemilu 2024. Mengenai aksi tadi Mas Tama, setelah nanti Perindo lolos ke legislatif, aksi ini akan diteruskan atau seperti apa proyeksinya? Tentu akan kita teruskan dan pasti akan semakin besar. Karena apa? Saat ini kita tidak hanya misalnya berposisi sebagai masyarakat yang punya kewenangan seperti masyarakat juga, dan harapannya ketika kemudian kita hadir ke legislatif tentu kita punya ruang yang lebih besar untuk melakukan perubahan. Tentunya misalnya kalau bicara soal hukum, kita coba akan tawarkan juga gagasan-gagasan pembaharuan di bidang hukum agar kemudian semua regulasi yang lahir itu betul-betul pro kepada kepentingan masyarakat. Nah, teman-teman yang punya concern di bidang ekonomi juga demikian. Artinya bagaimana kemudian masyarakat secara ekonomi berdaya, karena secara tagline Partai Perindo memilih untuk Indonesia yang sejahtera. Nah tentu saja untuk sejahtera ada banyak sekali variabelnya. Ada yang bicara soal ekonomi, ada yang bicara soal pendidikan, ada yang bicara soal hukum dan lain-lain. Jadi itu juga sudah kita pikirkan baik-baik. Jadi ruang diskusi saat ini sangat terbuka di Partai Perindo, baik di internal maupun mendapatkan masukan dari pihak-pihak di eksternal begitu. Jadi kita sangat-sangat terbuka untuk berbagai macam masukan. Nah, kalau sekarang statusnya kan mungkin masih memang pandemi, tapi sekarang ekonomi kita sudah mulai pulih karena kantor
kantor dan juga UMKM mulai kembali berjalan, bergelor lebih semangat lagi di lapangan. Nah, saat ini masih butuhkah mungkin pendampingan secara spesifik kepada para pelaku UMKM atau mungkin pengusaha-pengusaha di daerah untuk mungkin lebih siap ketika ada hal-hal seperti ini, pandemi lagi terjadi, sehingga nanti ekonomi lebih stabil dan juga siaplah menghadapi hal yang mungkin tidak terduga. Iya. Kalau kita bicara soal pandemi, memang sudah mulai menurun. Boleh jadi juga ada yang bilang sudah berakhir. Tapi tentu saja dampaknya kan juga belum berakhir. Betul. Upaya untuk pemulihan sampai dengan saat ini masih kita rasakan. Bahkan misalnya pada saat kita mau verifikasi administratif ya, kita pun juga masih terdampak tadi. Pasca adanya COVID, aktivitas relatif itu menurun. Jaringan kita misalnya di DPW, di DPD, sampai ke level DPC, itu semua pasti akan menurun. Nah, untuk kita verifikasi aja kita butuh effort yang lebih besar daripada biasanya. Nah, artinya tentu saja masyarakat pun juga dalam kondisi yang seperti sekarang justru bisa jadi lebih membutuhkan bantuan daripada partai-partai atau siapapun yang kemudian memang punya concern pada isu publik. Karena mungkin pada saat pandemi terjadi tentu freeze dan sebagian besar orang lebih butuh bantuan medis ya untuk bisa pulih. Nah, sekarang mereka sudah pulih secara medis, tentu mereka punya juga kepentingan untuk pulih secara ekonomi, pulih secara kehidupan sosial. Jadi saya rasa sampai kapanpun pendampingan itu akan terus dibutuhkan. Pendampingan terus dibutuhkan. Nah, yang menarik juga dari Partai Perindo adalah tapi kita tahan dulu, Mas Tama, kita lihat bersama-sama pemirsa bahwa saat ini rombongan Partai Perindo bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo sudah tiba di gedung KPU, dan ini lokasinya harus berjalan kaki. Betul. Meskipun tinggal sedikit lagi, tapi lokasinya dekat, terpaksa harus berjalan kaki karena terkena macet tadi. Betul. Biar tetap on time sampai di kantor KPU pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita lihat pemirsa bersama dengan rombongan, dengan Sekjen dan juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo mendampingi tentunya Bapak Haritanu Sudipyo untuk ke kantor KPU. Tentunya untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengikuti pemilu 2024. Dan memang saat ini tidak seramai mungkin ada pawai-pawai, karena memang ada aturannya seperti saat ini ya, Mas Tama. Saya rasa ada yang berbeda ya. Kalau dulu kan tadi kita masih menghadapi situasi pandemi, kemudian juga kita masih menyatakan perang terhadap COVID-19. Nah, poin lainnya yang berbeda adalah dulu di 2019 itu pendaftarannya administrasi dokumen itu masih menggunakan hard copy. Betul. Jadi meskipun sistem sipolnya sudah ada, tapi kita masih hybrid ya. Jadi ada yang lewat sipol juga, ada yang harus mengirimkan dokumen itu kopi yang tentu saja itu nggak mudah buat kami. Betul. Nah, kalau sekarang sudah mudah, semua dokumen itu sudah terupload di sipol. Jadi saya rasa kita datang ke sana hanya membawa secarik surat bahwa kita sudah resmi mendaftar. Betul. Karena secara dokumentasi semua sudah diupload ke sipol, dan saya rasa meskipun masih ada kekurangan. Misalnya dalam konteks server ya, dalam konteks kita mengupload itu kadang-kadang ada kalanya servernya down, sehingga seharian kita nggak bisa upload. Tapi itu minor ya. Nah, yang lain-lain saya rasa sudah cukup baik. Jadi Ketum bersama dengan rombongannya dia hanya melenggang tanpa membawa dokumen-dokumen seperti yang biasanya. Betul sekali. Dan memang pada saat ini masih pandemi juga, terpaksa harus dibatasi orang-orang yang masuk ke dalam gedung KPU. Tapi tentunya ini tidak membuat turun semangat untuk mengikuti pesta rakyat di tahun 2024. Kita lihat pemirsa bahwa Ketua Umum Partai Perindo sudah memasuki gedung KPU, dan pendaftarannya ini dilakukan di lantai 2 gedung KPU, yang tentunya nanti akan diterima dan disambut langsung oleh komisioner KPU di sana.
Ya, ini juga mungkin situasi yang menunjukkan kesetaraan ya. Artinya siapapun tidak punya privilege buat datang di depan pintu, Betul. tapi semua harus jalan ya. Artinya semua dalam konteks yang setara, dan kita berharap kesetaraan itu juga terjadi. Jadi partai-partai bisa bersaing secara adil, menjunjung tinggi nilai integritas, sehingga pesta demokrasi 2024 lebih menarik dan tanpa adanya noda. Mudah-mudahan Betul demikian. sekali. Kita lihat sungguh menarik ya, dan memang saat ini lebih tertata rapi karena memang sudah ada jam-jamnya yang Betul tentunya sekali. diatur. Betul. Karena sudah ada mendaftar sebelumnya juga dalam sipol, sehingga KPU hanya mengatur ini untuk jam kedatangan Betul dari partai-partai politik saja. Ya. Ya, ini juga sebetulnya beberapa partai yang mendaftar di hari pertama tentu pengen membuktikan bahwa mereka siap ya untuk ke 2024. Dan mungkin juga poin lainnya, kita punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan bila ada catatan. Karena kan biasanya secara teknis pasca penyerahan ada verifikasi administrasi, dan juga ada jadwal di mana ada koreksi, ada masukan, karena ini bicara soal sistem, memasukkan anggota yang jumlahnya banyak banget, dan ada potensi juga saling tabrakan dengan data yang lain. Betul. Maka tentu ketika dia datang pertama itu merupakan simbol kesiapan untuk mengikuti 2024. Begitu juga dengan tadi ada peluang untuk melakukan perbaikan bila ada memang catatan-catatan yang diberikan oleh KPU sebagai penyelenggara. Betul sekali, karena memang saat ini kita lihat sistem yang digunakan ya, karena sistem ini kita tidak tahu, mungkin Betul sekali. ada crash kah di dalamnya, Betul. sehingga harus kita tambah dan kita perbaiki Betul, kembali. betul. Nah, pemirsa, kita akan lihat suasana di sana bersama dengan rekan kami Bayu Pradana yang ada di sana. Tapi kita ngobrol dulu sedikit, Mas Tama, di mana Iya. ini kan saat ini Perindo sudah tiba di gedung KPU, dan juga ada partai-partai lain. Hari ini rencananya ada 8 partai yang mendaftar ke KPU. Nah, komunikasi dengan partai-partai lain, baik pun non-parlemen atau Iya. parlemen, seperti apa? Karena pemilu 2024 kan tidak hanya legislatif, Betul, tapi ada betul. pencalonan presiden juga Ya, nanti. tentu kalau komunikasi terus dibangun ya, artinya sebagai partai politik tentu dia tidak boleh eksklusif membatasi diri untuk bergaul. Justru hitah dari partai politik adalah dia bergaul tidak hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan kompetitor. Artinya pertukaran informasi dalam konteks keterbukaan informasi tadi, komunikasi, pergaulan, dan lain-lain tentu itu dibangun. Karena kan juga pada faktanya kalau kita bicara soal rekrutmen kan juga ada dari partai A pindah ke partai B, dari partai B kemudian dia ada yang stop pindah ke partai C, yang pada intinya adalah ini kemudian juga harus kita lihat sebagai masyarakat yang majemuk begitu ya, dan kemudian juga mereka tetap harus bangun komunikasi, jangan sampai kemudian persaingan itu terjadi secara tidak sehat. Betul. Gitu ya. Jadi memang itu terus kita lakukan dan kita bangun. Nah, kalau sekarang prioritasnya mungkin karena memang saat ini dari undang-undang pemilu sendiri, partai non-parlemen ini bisa mengajukan calon presiden dengan total suara di 2019 Ya. ini 25%. Betul. Nah, ini partai-partai untuk non-parlemen sudah bertemu waktu itu dan Ya. dipimpin oleh Bapak Haritanu Sudipyo, Ketua Umum Partai Perindo. Ya. Saat ini kalau untuk ke partai parlemen, kira-kira ada siapa nih yang ngedeketinnya? Iya, tentu begini ya, untuk komunikasi dengan para capres itu terus kita bangun. Artinya Pak Hari pun juga melakukan banyak sekali pertemuan. Jadi komunikasi dengan para calon-calon presiden itu tidak pernah putus. Jadi Pak Hari bangun itu, kemudian juga kita dari partai politik pun juga sebagai kader-kader partai memfollow up hal itu. Nah, tentu saja selain dengan calon-calon yang kemudian sudah ada bertebaran di ruang publik, yang orang sudah tahu si A, si B, dan si C, bahkan angka surveinya, kita pun juga sebetulnya memikirkan soal ada nggak sih misalnya selain nama-nama yang ada di publik atau calon-calon yang boleh kita katakan sebagai alternatif ya. Gitu. Artinya tentu partai politik juga sama, ada kejenuhan ya dengan pilihan-pilihan politik. Tentu Partai Perindo hadir sebagai partai alternatif yang kemudian bisa pembeda. Nah, boleh jadi dalam konteks pilpres pun juga demikian. Jadi memang saat ini kita terus bangun komunikasi, dan kemudian juga kita bangun proses demokrasi di internal. Jadi secara aktif teman-teman di DPW atau tingkat wilayah, tingkat provinsi juga sudah mengajukan nama-nama. Jadi kami dari daerah A kayaknya mengajukan si A, kami dari daerah B mengajukan si B. Jadi itu demokrasi di internal kita lakukan secara baik ya. Jadi tetap
dengan jalurnya. Kita masih menunggu juga bagaimana soal peluangnya ke depan. Baik, ada bocoran nggak Mas kira-kira? Iya. Mungkin 3 nama yang akan disampaikan, tapi Iya. jangan disampaikan dulu karena kita akan iklan dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Breaking MNC News.